Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warsitokraft. Dalam video kali ini aku nggak bikin tutorial, aku nggak bikin apa-apa nih teman-teman. Aku hanya ingin membuat video di akhir tahun 2020. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Warsitokraft. Dalam video kali ini aku tidak membuat tutorial, aku nggak membuat video vlog, tapi aku mau membuat video catatan Warsitokraft di 2020. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, aku hanya sekedar mengingatkan buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang belum sholat Isya, silahkan sholat dulu, videonya di pause dulu, nanti kalau sudah sholat baru dilanjut nonton lagi, oke? Nah teman-teman, sebagai penyemangat biar kita saling kenal dan saling berinteraksi, teman-teman boleh klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat, biar teman-teman yang lain tahu apa yang teman-teman tahu. Oke teman-teman, di video kali ini aku nggak pengen buat apa-apa ya teman-teman. Aku hanya ingin bercerita seputar pengalamanku selama di tahun 2020. Di tahun 2020 ini mungkin banyak hal yang aku alami dan teman-teman alami dan yang aku alami, baik itu susah, senang, suka, duka, itu pasti ada. Tapi jangan dipungkiri, karena itu menjadi sejarah yang bakal kita kenang selama hidup. Ini teman-teman, selama tahun 2020 ini kita sudah ngapain aja sih? Terus kita sudah ngelakuin hal apa aja? Banyak kebaikan kah atau banyak yang buruk? Nah, itu menjadi tolak ukur di tahun depan, tahun 2021, apakah kita menjadi lebih baik atau biasa-biasa aja dan ya nggak ngapa-ngapain. Nah, aku berpesan sama teman-teman, sama adik-adik yang masih sekolah, mungkin teman-teman adik-adik yang masih sekolah SMP, sekolah SD, yang sekolah SD, SMP, SMA, atau yang masih kuliah. Nah ini teman-teman, untuk yang masih sekolah, untuk sebagai tolak ukur di tahun depan, baiknya di setiap apapun yang kita lalui, apapun yang kita rasakan, atau kejadian apapun yang pernah kita alami, itu buatlah semacam catatan pribadi atau kenangan pribadi yang bakal diingat sepanjang masa, sepanjang nyawa masih di kandung badan. Nah contohnya ini teman-teman, aku punya ini buku harian. Ini buku harian yang dulu sering aku isi ketika aku belum kenal YouTube. Ini mulai dari tahun 2000 kira yo. Tak cek yo. Ini mulai tahun 2007 sampai 2000 piro lagi? 2018. Nah, ini setiap tahun mulai dari 2007 sampai 2018. Ini setiap tahun insya Allah nggak pernah ketinggalan, mulai dari bulan ke bulan. Itu selalu ada catatan Warsito. Nah, dulu aku sebelum kenal YouTube, aku hobi banget ngisi buku harian. Ya mungkin kalau zaman sekarang anak-anak yang sekolah, yang kuliah, mungkin udah nggak sempet ngisi kayak gini nih. Ya mungkin sepele lah, ini cuman buku doang, nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Tapi ingat teman-teman, buku ini ketika dilihat 10, 20 atau 100 tahun lagi, ini bakal menjadi sejarah, bakal menjadi catatan yang bakal dikenang sejarah. Mungkin hari ini nggak berharga, tapi 5, 10 atau 100 tahun lagi ini bakal berharga, bakal dilihat sama anak, cucu, ya pokoknya keturunan kita lah. Keturunan kita nanti yang melihat ini, itu bakal mengingat, oh ternyata dulu bapakku pernah buat ini, ini. Nah itu teman-teman. Jadi untuk mengenang, untuk mencatatkan sejarah,
buatlah momentum yang bisa dikenang. Misalnya menulis di buku harian atau yang lain misalkan. Misalkan kita buat apa ya? Buat monumen atau buat apalah. Nah, yang paling sederhana membuat konten YouTube. Untuk teman-teman YouTuber, baik itu dari Riau ataupun di seluruh Indonesia. Itu buat teman-teman YouTuber yang konsisten dalam membuat konten, itu pastilah dalam setiap minggu, setiap bulan, itu selalu update konten. Entah itu kontennya jalan-jalan, atau nge-review, unboxing, atau apa ya. Banyak lah. Yang jelas dia konsisten membuat konten. Nah, kalau teman-teman tahu, membuat konten itu sama aja kita membuat sejarah juga. Loh, kenapa bang kok bisa gitu? Nah, kalau teman-teman tahu, membuat konten itu dia akan sifatnya disimpan di YouTube. Nah, selama YouTube itu masih dibuka 5 atau 10 tahun, nanti orang yang di bawah kita atau orang yang generasi penerus kita itu masih bisa menonton konten yang pernah kita buat. Nah, itu teman-teman, dan itu akan menjadi sejarah. Nah, untuk teman-teman yang masih muda, yang masih punya apa ya, yang masih duduk di bangku sekolah ataupun yang nggak duduk di bangku sekolah, buatlah sejarah dalam hidup ini agar ketika kita nanti sudah nggak ada, itu ada sejarah yang kita tinggal, ada kenang-kenangan yang betul-betul dikenang. Itu teman-teman. Jadi apa ya, jangan puas dengan kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi kita nggak pernah mencatatkan kejadian yang paling penting atau momen yang paling penting yang ada dalam hidup kita. Karena menurutku sih apa ya, rugi kalau kita nggak mengabadikan momentum-momentum yang sangat berharga. Misalkan begini, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman sekolah, reunian, atau kegiatan kita hari-hari, apapun aja lah, apapun itu, dokumentasikan. Kalau punya akun YouTube, diupload ke YouTube. Kalau nggak ada, ya disimpan di galeri. Tapi kalau memorinya kehapus, terus ganti HP, ya mungkin momentum itu bakal hilang. Tapi kalau kita simpan di YouTube atau di Google Drive, itu nggak hilang. Itu teman-teman. Jadi selama tahun 2020 ini, kalau aku apa ya, lebih aktif di YouTube. Ya, di YouTube. Karena mulai dari tahun 2017 atau 2018. Mungkin sekitar 2018 sampai hari ini aku udah apa ya, libur ngorder kerajinan tangan miniatur Vespa. Jadi untuk mengganti kesibukan, aku belajar buat konten, belajar nge-YouTube. Ya, hitung-hitung nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah teman, sama melatih mental juga. Karena apa ya, aku orangnya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Ya walaupun nggak semuanya aku coba, cuman sekiranya itu aku bisa, aku mampu, ya aku kerjakan. Kayak bikin konten YouTube. Ini kan kalau menurutku sih mudah dan semua orang bisa, dan nggak harus HP bagus. Semua orang bisa, cuman tergantung mau belajar apa enggak. Kayak ngomong di depan kamera gini emang kayaknya gampang, tapi kalau nggak belajar ya tetap aja nggak bisa. Perbandingannya, kita ngomong di depan kamera itu sama kayak kita ngomong di depan orang banyak. Kalau kita ngomong di depan orang banyak berani, ya di depan kamera gini berani. Dan aku dulu waktu masih zaman sekolah, ya sering belajar ngomong di depan. Kalau aku dulu ngomong di depan, ini tangan aku taruh di meja, ini megang mic sambil baca buku gini. Tujuannya ininya megang meja biar nggak kelihatan grogi. Tapi kalau yang namanya tangan ini, tetap aja nggak bisa ditipu. Sama kaki geli-geli juga. Nah, itu waktu pertama kali belajar. Nah, setelah kuliah, ya belajar di organisasi. Ya alhamdulillah selama belajar, dan hasilnya ya sekarang. Ya walaupun nggak banyak, minimal sudah ada peningkatan lah. Kalau misalkan naik tangga itu udah naik tangga perlahan. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman di tahun 2020 ini, buatlah sesuatu yang berkesan, buatlah sejarah yang bakal dikenang. Kita diam, kita nggak melakukan apa-apa, ya kita nggak bakalan dapat apa-apa. Dan
sukailah apa yang kamu kerjakan dan cintailah apapun yang kamu kerjakan. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan cinta. Batuk. Sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu kita melakukannya tanpa beban, tanpa tanpa beban, tanpa paksaan. Semuanya datang dari diri kita. Kalau menurutku sih, setiap detik, setiap waktu itu adalah sangat berharga. Jadi buatlah setiap waktu kita itu bermanfaat, berharga, dan hargailah kesempatan itu. Jangan disia-siakan, karena waktu tidak bisa diulang. Seandainya waktu itu bisa diulang, hari ini aku pengen bisa kumpul sama kedua orang tuaku, dan aku pengen bercengkrama dengan beliau, pengen mendapatkan petuah-petuah dan perjalanan hidup beliau yang bisa dijadikan motivasi. Tapi apalah daya, semuanya itu hanya mimpi, hanya angan-angan yang gak mungkin terjadi. Karena Allah itu punya rencana yang di luar dugaan kita. Jadi ya manut aja, kita pasrah dan selalu berdoa yang terbaik. Nah ini teman-teman, aku bingung mau ngomong apa. Karena di 2020 ini, kalau aku disuruh nulis, mungkin bisa berlembar-lembar nih teman-teman. Karena aku emang hobi nulis, tapi udah lama juga nggak nulis buku harian, dan ini juga udah penuh. Biasanya kalau malam, kalau malam jam 12, kalau kira-kira udah sunyi, sepi, itu aku nulis. Cuman sekarang udah apa ya? Udah nggak pernah lagi nulis. Aku lebih sering di YouTube kayaknya. Bikin kontennya di ruangan, bikin vlog, bikin tutorial. Ya itulah sekarang kesibukannya. Jadi dari tahun ke tahun ya selalu berusaha membuat apa sih yang bisa di share sama teman-teman, yang bisa bermanfaat. Jadi apa yang aku bisa ini nggak cuma aku sendiri yang bisa. Misalkan kayak nge-YouTube, aku nggak pengen aku sendiri yang bisa di kampung ini atau di desa ini. Aku pengen ngajak teman-teman yang lain, ngajak teman-teman yang sepemikiran sama aku. Ketika diajak maju ke depan atau diajak berpikir lebih maju, mau ya ayo gitu loh. Jadi selama aku buat YouTube ini, aku ngajak bukan orang-orang sekitar gua aja, orang yang ada di Facebook, terus ada yang ada di WhatsApp, teman-teman yang di WhatsApp itu aku ajak nge-YouTube, yuk belajar YouTube. Ya aku bukannya sok pinter atau udah profesional atau udah wow, tapi aku masih belajar. Jadi kalau belajar ada temannya itu lebih semangat. Karena aku sendiri untuk bisa bikin konten terus belajar tentang hal YouTube ini, aku belajar sendiri teman-teman. Aku belajar hanya dari YouTube juga. Nggak belajar sama orang, maksudnya tuh nggak belajar bertatap muka gitu loh. Jadi aku belajar lewat YouTube, dan itu nggak cuman sehari 2 hari langsung bisa. Aku belajar terus, aku nonton YouTube, semuanya aku jajal. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa sharing pengalaman sama teman-teman, sama teman Facebook, teman sekitar. Kalau ada pertanyaan, insya Allah sedikit banyak bisa dijawab, dan kalau nggak bisa ya tanya YouTube lagi. Aku seneng kalau ngajak orang yang mau diajak berpikir maju. Apalagi teman yang diajak ngobrol itu orangnya sepemikiran sama aku. Seneng berpikir bebas, berpikir yang di luar batas. Maksudnya itu yang suka melawan arus. Orang ke barat, aku ke timur. Tapi bukan berarti melawan arus itu yang negatif ya teman-teman. Selama itu tidak melanggar aturan dan tidak merugikan orang lain, why not gitu loh, kenapa tidak dicoba gitu loh. Jadi aku ya sama juga, aku membuat miniatur itu ya gitu juga, aku ajak orang-orang di lingkungan sekitar, terus teman-teman di Facebook. Cuman alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang mau pengen belajar, dan belum ada yang, ya kemarin sebenarnya ada yang mau belajar bikin miniatur, cuman ya
orangnya nggak datang ke rumah, ya udah nggak jadi. Seharusnya kalau orang pengen belajar ya datang ke rumah, bukan yang ngajarin datang ke rumah. Itu kan beda, itu namanya les. Kalau masalah alat nggak usah dibawa, cuman modal orang aja. Modal orang datang ke rumah, nanti kalau pas aku lagi slow, aku nggak ada kegiatan, ya aku ajarin. Bukan sok menggurui, tapi ya apa yang aku bisa, ya itulah yang aku ajarin. Itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke konteks 2020. Sebenarnya di 2020 ini banyak hal yang bisa kita tulis, yang bisa kita buat sejarah. Semua tergantung kita bersikap. Kalau kita cuek, masa bodoh amat, ya nggak ada kepikiran untuk menulis kah atau apalah. Ya aku bukan memaksa harus membuat sejarah. Ya itu semua dari hati kita. Kalau hati kita nggak sejalan, kita terinspirasi pengen buat ini, tapi di sini nggak pengen, ya sama aja, susah. Ibaratnya belum berhasil udah nyerah dulu. Itu capek teman-teman, bingung juga. Ini tenggorokan udah apa ya, kering, tengerang bayar pilek, ngomong suwi bisa. Iklan saya ya. Sebenarnya akeh sing tak omong nih, tapi bingung. Soalnya sesok wis tahun baru, sesok cek dino Kemis, sesok bengi tahun baru. Jadi bengi iki aku nge video di tahun 2020. Iki HP kita cek. Iki 30 Desember, Rabu 30 Desember, coba kita delok kalender. Tahun ini oke, Desember tanggal 30. Jadi aku pengen gay kenang-kenangan yang 2020.